Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Zulkarnain Gafur dengan NPM 124650198. Di pertemuan ketiga kali ini di manajemen proyek, kita akan membahas mengenai fase perencanaan proyek teknologi informatika. Dalam pembahasan kali ini, kita awali dengan pengertian perencanaan. Jadi, perencanaan menurut AB dalam Ovalny adalah susunan atau rumusan sistematis mengenai langkah-langkah mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang sesama atas potensi faktor-faktor pendukung eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Sebelum memulai proyek apapun, ada tahapan perencanaan, yaitu proses penentuan cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Meskipun sebagian proyek yang mungkin dilakukan dalam tahapan-tahapan singkat dan cepat, perencanaan pekerjaan besar jangka panjang juga akan mengetahui betapa pentingnya proses perencanaan tersebut. Maka oleh karena itu, ini seringkali menjadi bagian dari pekerjaan manajer proyek senior dan mereka yang berperan dalam pengambilan keputusan dari sebuah organisasi. Tetapi pendekatan seperti ini kayaknya tidak bisa bertahan lama. Kita beralih ke fungsi perencanaan proyek. Adapun fungsi-fungsinya adalah yang pertama, sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. Yang kedua, merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya. Yang ketiga, merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Lalu kita move ke tahap perencanaan proyek. Jadi di dalam tahap perencanaan proyek ada beberapa urutan yang dilewati. Yang pertama itu penetapan tujuan, yang kedua urutan kerja, yang ketiga perancangan organisasi proyek, yang keempat itu jadwal kegiatan, yang kelima itu rancangan anggaran dan sumber daya, dan yang keenam itu ramalan performansi penyelesaian proyek. Jadi di dalam fase perencanaan proyek TI ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu merencanakan proyek, yang kedua itu mempersiapkan proyek, yang ketiga itu mendefinisikan rincian proyek. Yang pertama, merencanakan proyek. Ada 4 bagian dalam merencanakan proyek agar dapat berjalan dengan baik, yaitu perencanaan strategi, identifikasi subsistem pada proyek, penetapan kendala proyek, menetapkan prioritas proyek. Dalam perencanaan strategi, merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran. Contohnya, memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi. Yang poin B-nya, mengidentifikasi subprojek, yaitu untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. Poin C-nya, menetapkan kendala proyek, yaitu memperkirakan apa-apa saja yang kira-kira yang menjadi kendala. Contohnya ada batasan dana yang diperkenankan, ada batasan waktu proyek, ada umurnya ekonomis proyek yang dibangun, lalu struktur organisasi dan peraturan-peraturan perusahaan. Yang poin D-nya, menetapkan prioritas proyek. Ada kriteria-kriteria rasionalnya. Yang pertama, meningkatkan keuntungan, lalu menghemat biaya, meningkatkan kelangsungan hidup sistem, keterkaitan hubungan dengan subsistem lainnya, dan kebutuhan mendesak. Menetapkan prioritas proyek. Ada kriterianya tidak rasional. Contohnya manajemen tidak berminat. Yang kedua, menunjukkan kebanggaan.
Lalu poin 2, mempersiapkan proyek. Di dalam hal mempersiapkan proyek ini, mungkin yang pertama itu menunjuk anggota tim. Anggota tim ini bisa konsultan, bisa personel perusahaan sendiri, ataupun gabungan konsultan dan personel perusahaan. Jika menggunakan jasa konsultan, ada kelebihan kelemahannya. Kelebihannya itu waktu penyelesaian cepat, kualitas lebih baik, kelemahannya biaya lebih tinggi, ya yang kedua rahasia perusahaan terbuka. Kalau menggunakan resource internal atau SDM dari dalam sendiri, ada kelemahan dan kelebihannya juga. Yang kelemahannya itu adalah waktu penyelesaian lambat, hasilnya kurang berkualitas. Sedangkan kelebihannya itu bisa biaya lebih rendah dan rahasia perusahaan terjamin. Lalu kalau kombinasi menggunakan jasa konsultan dan SDM internal, ada kelebihannya itu waktu penyelesaian lebih cepat, hasil sangat berkualitas, kelemahan biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Lalu bagian mengumumkan proyek. Apa alasan pengembangannya di dalamnya itu, lalu juga apa sasarannya dan dapat keuntungannya bagi pegawai. Kemudian kita mendefinisikan bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan. Dalam hal ini bisa saja kita melakukan studi kelayakan dalam hal memahami lingkup proyek yang akan dibangun ataupun menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Lalu seterusnya kita menilai kelayakan proyek. Dalam hal ini ada beberapa item yang harus kita nilai. Pertama itu kelayakan teknik, kelayakan hukum, operasi, jadwal, dan ekonominya. Kelayakan teknik, kata kuncinya itu apakah teknologi ini nantinya dapat diterapkan pada sistem yang baru atau tidak. Lalu hal-hal yang bisa kita pertimbangkan, yang pertama itu ketersediaan alat dan teknologi di pasar dan ketersediaan tenaga ahli yang mengoperasionalkannya. Lalu kelayakan hukum, kata kuncinya apakah sistem yang akan dikembangkan itu tidak menyimpan dari hukum yang berlaku atau menyimpang. Jadi ada hal-hal yang dipertimbangkan. Yang pertama misalkan prosedur yang digunakan pada sistem, lalu teknologi jaringan yang digunakan. Yang ketiga, kelayakan operasi. Dalam hal ini poin pentingnya adalah apakah sistem nantinya dapat diterapkan di dalam organisasi perusahaan atau tidak. Maka dari itu patut kita pertimbangkan itu yang pertama kemampuan personil, lalu kemampuan operasional sistem, lalu kemampuan si pengendalian dan efisiensi dari sistem. Dan yang keempat itu ada kelayakan jadwal. Dalam hal ini yang dititikberatkan yaitu dapatkah sistem nantinya dikembangkan sesuai waktu yang telah ditetapkan atau tidak. Jadi kita harus pertimbangkan juga yang pertama itu memanfaatkan waktu dan efisien, perhitungan pembuatan jadwal harus sesuai kemampuan SDM, lalu alat bantu yang digunakan, contohnya PERT, Program Evaluating and Review Technique, JAN, atau Microsoft Project, Work Breakdown Struktur, matriks tanggung jawab, ataupun jaringan kerja. Yang kelima, kelayakan ekonomi. Ini kita titik beratkan apakah sistem yang dikembangkan dapat dibiayai dan menguntungkan. Maka kita harus pertimbangkan besarnya dana yang diperlukan, lalu manfaat yang diperoleh bila dibandingkan dengan biaya pengembangan. Lalu peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek. Di dalam peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek bisa kita menggunakan percat dan Gantt chart. Apa itu percat? Percat adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Sedangkan Gantt chart adalah bagan batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu atau timeline dari kalender. Nah, ini contoh percatnya yang ada. Lalu contoh Gantt chart-nya. Ini kalau kita menggunakan Microsoft Project.
dia ada menggunakan Gantt chart juga. Nah, ini kalau bercat. Nah, ini contoh WBS atau pendekatan. Oke, sekian penjelasan saya di pertemuan ketiga ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.